Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kuma dengan kode PBLAN 140 dari tim C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kerja kami selama 1 semester ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Reika Sintia dengan NIM 4322301032. Saya Nertina Claudia Limbong dengan NIM 4322 301034. Saya Raditya Lutfi Prakasita dengan NIM 4322301043. Saya Bayu Rojak dengan NIM 4322301059. Oke, yang pertama-tama ini adalah cover dari artbook kami dengan judul Kuma. Identitas timnya konsep art by anime by Bu Widya. Yang kedua yaitu identitas tim. Cerita ini adalah cerita dari Ibu Widya Putri Ramadhani STRKOM beserta manajer proyek dan juga klien proyek. Sinopsis dari cerita ini adalah seorang anak perempuan bernama Kuma tinggal di sebuah desa bernama Desa Krimonia. Kuma merupakan seorang pemburu di desa itu. Suatu hari, di Desa Krimonia diterjang hujan badai selama berhari-hari yang membuat para warga dan juga Kuma ketakutan. Kuma berfirasat akan terjadi sebuah bencana yang menimpa Desa Krimonia. Firasat dan ketakutan Kuma pun terjadi, longsor menerjang desa itu dan membuat rumah para warga hancur dan banyak warga yang tidak selamat. Lain halnya dengan Kuma, Kuma yang cepat pergi meninggalkan desa itu menggunakan kuda peliharaannya. Setelah menyusul jalan yang panjang, Kuma sampai di sebuah desa bernama Desawa. Kuma memutuskan untuk masuk ke dalam desa dan menelusuri desa tersebut. Setelah Kuma berjalan-jalan di desa dan berbincang kepada salah satu warga, Kuma mendapati ada masalah serius yang sedang menimpa para warga Desawa. Kuma pun dengan inisiatif ingin menolong para warga dengan mendatangi kepala desa dan membicarakan masalah yang menimpa warga desa tersebut. Untuk konsep umumnya, cerita ini berlatar belakang di era zaman kerajaan di sebuah desa yang berada di desa negara Cina. Yang dimana penduduk desa yang pertama ini merupakan para pengrajin bambu yang membuat pekerjaan itu menjadi cara untuk mencari nafkah mereka. Di desa yang kedua, para penduduknya mencari nafkah dengan berdagang. Cerita ini mengisahkan seorang perempuan yang pindah dari desa tempat lahirnya menuju desa baru, yang mana desa tersebut sedang mengalami masalah tentang kehabisan bahan pangan karena dirampok dan juga para warga desa terpaksa membeli dengan harga yang sangat tinggi. Kuma dengan rasa empati dan inisiatifnya membantu para warga di desa itu. Di dalam cerita ini, kami memasukkan beberapa budaya negara Cina, seperti menggunakan baju tradisional bernama jubah labu, lalu ada juga aksesoris, dan beberapa environment dengan desain yang berhubungan dengan era kerajaan di negara Cina. Ini adalah naskah dari cerita Kuma. Lanjut, yaitu proses kreatif penyusunan naskah. Pada proses kreatif ini, naskah asli Kuma melalui 4 kali revisi. Penyuntingan akhir ini dijadikan sebagai naskah final dan dilanjutkan untuk pembuatan storyboard animasi. Pada proses ini, penulisan juga mengubah konsep cerita, yang mana kami mengambil konsep cerita dengan latar belakang budaya Cina. Konsep ini diambil berdasarkan naskah asli sebelum penyuntingan. Desa tempat tinggal Kuma mendapat bencana berupa hujan badai, lalu terkena longsor. Desain karakter utama Kuma menggunakan pakaian khas Cina bernama jubah labu. Ini adalah script breakdown dari cerita Kuma. Kami mengambil scene 1 di bagian shot 1, 7, 10, 12, 15, dan juga 16. Nah, ini adalah thumbnail dan rough storyboard, yang mana ini adalah sketsa pertama yang kami buat setelah selesai menyusun naskah. Lalu ini adalah clean up storyboard. Ini merupakan storyboard yang sudah selesai digambar dan style gambarnya juga sudah sesuai. Kali ini penjelasan proses kreatif pembuatan storyboard. Nah, proses pembuatan storyboard dimulai dari mengerjakan naskah dan breakdown naskah hingga selesai. Lalu, kemudian lanjut ke thumbnail storyboard dan melakukan perbaikan sebanyak 5 kali, di mana gambar masih belum menjelaskan sesuai dengan naskah, lalu juga penggunaan shot yang kurang tepat, style gambar yang belum sama, dan panel yang terlalu sedikit. Naskah terdiri dari 9 scene dengan total 83 shot, yang mana untuk proyek kali ini kami hanya mengambil 3 scene dan dengan 31 shot. Ini adalah konsep karakter Kuma, yang mana Kuma ini adalah karakter utama.
Nama Kuma, fisik, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 159 cm, kulit langsat terang, rambut pendek sebahu, berwarna hitam dan lurus. Mata sipit berwarna hitam, badan berisi. Untuk sifat pemberani, tidak mudah putus asa, ramah, dan lincah. Untuk fashionnya, baju Kuma memakai baju budaya Cina yang bernama jubah labu, namun dikombinasikan dengan menggunakan celana. Untuk celananya panjang, kain yang sedikit lebar. Nah, untuk sepatunya sepatu boots kulit. Aksesorisnya ada belati, busur panah, dan tas lempang. Hal yang disukai Kuma yaitu memanah dan berburu. Hal yang tidak disukai Kuma adalah tidak menerima kekalahan. Ini adalah mood board Kuma, yang mana di mood board ini ada referensi fisik, referensi fashion, dan referensi properti. Lalu ini adalah penggambaran ide dan pengembangan, di mana setiap tim menggambarkan sketsa untuk sketsa Kuma, yang nantinya mungkin akan dipilih 3 desain terbaik. Ini merupakan desain 3 terbaik. Yang terpilih adalah desain Radit dan desain Reika dan desain Bayu. Nah, untuk desain finalnya kami mengkombinasikan ketiga desain ini dan jadilah desain seperti ini. Ini merupakan turn around dari karakter Kuma. Lalu ini gestur dari karakter Kuma. Dan yang terakhir ini adalah ekspresi dari karakter Kuma. Selanjutnya adalah konsep karakter kepala desa dengan fisik umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 169 cm, kulit sawo matang, rambut hitam beruban, panjang dan disanggul tinggi, mata sipit berwarna hitam, badan berisi dan sedikit berotot, dengan sifat licik, pembohong, dan egois, dengan juga fashion, jubah labu versi laki-laki dengan kombinasi celana panjang kain yang sedikit lebar, dan sepatu boots kulit. Aksesoris yang ia gunakan adalah belati, mahkota rambut berbahan besi, dan pedang. Dislike-nya adalah membantu orang lain dan berbagi, dengan like-nya yaitu mencuri dan berbohong. Berikut adalah mood board kepala desa dengan referensi fisik, referensi fashionnya, dan referensi aksesori. Selanjutnya adalah pengembaraan ide dan pengembangan. Ada desain dari saya dan desain dari Reika dengan desain final yang diambil dari keduanya. Selanjutnya adalah turnaround karakter kepala desa. Ini adalah beberapa ekspresi dari karakter kepala desa. Dan ini adalah beberapa gestur dari karakter kepala desa. Selanjutnya konsep karakter bandit 1. Di sini ada fisik berusia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 172 cm, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, dan sedikit panjang. Kemudian memiliki mata sipit berwarna hitam dan badan berotot. Sifat dari bandit ini pemberani, kuat, egois, licik, dan fashionnya baju lengan panjang berwarna hitam dengan sabuk kain di pinggang berwarna putih. Celana panjang kain hitam dan sepatu boots kulit. Aksesoris pedang, tas pedang, like, mencuri dan bertarung, dislike berbuat baik, dan membantu masyarakat. Kemudian ini ada mood board bandit 1. Di sini ada referensi fisik, referensi fashion, dan referensi aksesoris. Selanjutnya desain karakter bandit 1, penggambaran ide dan pengembangan. Di sini ada desain dari Radit dan desain Reika, dan desain finalnya bisa dilihat. Turn around karakter pada bandit 1. Selanjutnya ekspresi. Dan yang terakhir gestur dari bandit 1. Selanjutnya ada konsep karakter bandit kedua. Dengan fisik umur 28 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan tinggi badan 160
9 cm, kulit kuning langsat, kepalanya botak, mata sipit berwarna hitam, dan badannya besar. Dengan sifat pemberani, kuat, egois, dan juga licik. Dengan fashion, baju lengan panjang berwarna hitam dengan sabuk kain di pinggang berwarna coklat, celana panjang kain hitam, sepatu boot kulit. Aksesoris yang digunakan ialah pedang, dan kesukaan yang dia suka yaitu mencuri dan bertarung. Yang dia tidak suka yaitu berbuat baik dan membantu masyarakat. Ini adalah mood board dari bandit kedua. Ada referensi fisik, referensi fashion, dan referensi aksesoris. Lanjut ada penggambaran ide dan pengembangan. Di atas sini ada desain dari Radit, di sebelahnya ada desain dari saya, dan berikutnya adalah desain dari Nertina. Dan desain yang diambil dari finalnya itu desain dari ketiga desain di atas. Ini adalah turn around dari karakter bandit kedua. Ini ada ekspresi, lalu ada gestur pada bandit 2. Ini adalah desain environment outdoor yang environment cerita Kuma berlatarkan desa yang terletak di negara Cina, yang mana desa ini bernuansa kerajaan Cina. Terdapat 2 desa pada cerita ini. Desa itu bernama Desa Krimonia dan Desa Wah. Desa Krimonia terletak di perbukitan dan Desa Wah terletak di pinggir sungai. Kedua desa ini memiliki konsep pedesaan di negeri Cina, dan terdapat alun-alun desa yang terletak di tengah Desa Wah, memiliki lahan yang luas dan dikelilingi rumah-rumah di Desa Wah. Ini adalah konsep environment outdoor. Yang pertama ada, dan konsep umum desain dan penerapan Nirmana 3. Yang pertama ada penerapan Nirmana 3D pada gambar ini adalah nirmana garis pada atap rumah dan dinding rumah. Yang kedua adalah penerapan nirmana pada gambar ini adalah pada lampion yang memiliki unsur garis memiliki prinsip movement. Penerapan nirmana 3D pada gambar yang ketiga ini adalah ritme dan repetition. Lalu gambar ini juga memiliki penerapan nirmana teori warna. Yang keempat, penerapan nirmana 3D adalah prinsip ritme dan movement. Lalu ini adalah mood board dari environment outdoor. Ada Desa Krimonia, Desa Wah, alun-alun Desa Wah, dan gerbang Desa Wah. Ini adalah penggambaran ide dan pengembangan dari environment outdoor. Yang pertama ada Desa Krimonia dan Desa Wah. Ini merupakan desain final dari Desa Krimonia, Desa Wah, alun-alun Desa Wah, dan gerbang Desa Wah. Selanjutnya ada desain environment outdoor, yaitu background dan implementasinya, seperti di gerbang desa Wah dan di alun-alun desa. Selanjutnya adalah desain environment indoor. Environment cerita Kuma berlatar belakang rumah pedesaan, di mana environment indoor pada cerita ini terdapat rumah Kuma, rumah kepala desa, ruang tamu kepala desa, kamar kepala desa, dan ruang bawah tanah. Penerapan nirmana 3D pada gambar ini adalah nirmana garis pada tangga yang memiliki prinsip movement, dari warna warm dan cool, dan penerapan elemen tekstur pada lantai dan kotak kayu. Selanjutnya adalah mood board dari environment indoor, yaitu ada rumah Kuma, ruang tamu kepala desa, rumah kepala desa, kamar kepala desa, dan ruang bawah tanah. Selanjutnya ada desain environment indoor, yaitu penggambaran ide dan pengembangan dari rumah Kuma, ruang tamu kepala desa, kamar kepala desa, ruang bawah tanah, dan rumah kepala desa. Selanjutnya ada final dari desain environment, yaitu rumah kepala desa, ruang tamu kepala desa, kamar kepala desa, rumah bawah tanah, dan rumah Kuma. Ini adalah beberapa implementasi dari background, yaitu yang environment indoor, seperti Kuma di rumahnya, Kuma di ruang bawah tanah, dan Kuma di ruang tamu kepala desa. Selanjutnya ada desain properti Kuma. Konsep properti Kuma yaitu dengan belati berwarna coklat yang dililit dengan tali dan bagian besi yang berwarna silver, busur panah berwarna coklat yang berbentuk huruf M, dan anak panah berwarna coklat dan ujungnya yang tajam berwarna abu-abu. Tas selempang berbahan kain dan berwarna coklat, botol ramuan herbal dengan isi berwarna hijau. Ada mood boardnya, penggambaran ide dan pengembangan, dan desain final. Selanjutnya desain properti pada kepala desa. Yang pertama ada konsep properti kategori 2. Ada belati berwarna silver abu-abu dan grip berwarna hitam berlis gold. Kemudian botol
racun berbahan kaca dengan isi berwarna coklat. Kemudian selanjutnya mood board, kemudian penggambaran ide dan pengembangan, selanjutnya desain finalnya. Selanjutnya konsep properti kategori 3 dan 4, yaitu ada pedang berwarna silver dengan grip berwarna coklat. Mood boardnya seperti berikut, dan penggambaran ide dan pengembangannya. Selanjutnya desain finalnya seperti berikut. Next. Kemudian key artnya, Kuma digambarkan dalam keadaan darurat di mana ia melarikan diri dengan menunggangi kudanya lari eh, menunggangi kudanya dari longsor yang mengejarnya. Kemudian scene atau storyboard terdapat pada scene 1 shot 10, yaitu Kuma menunggangi kuda dan pergi dari desa Krimonia di tengah hujan dan longsor. Kemudian penggambaran ide dan pengembangannya sebagai berikut. Kemudian desain finalnya. Dan ini poster dari Kuma, yaitu ada thumbnail atau sketch, dan kemudian finalnya. Dan konsep poster Kuma ini adalah sebuah latar belakang desa yang krisis bahan pangan semenjak para bandit menguasai desa tersebut. Para bandit itu merampas semua hasil tani dan hasil pancing para warga yang membuat kondisi desa kesulitan akan bahan pangan. Yang pertama ada hardware yang digunakan, yaitu laptop, kemudian tablet, dan drawing tablet. Dan kemudian software yang digunakan dalam PBL kami ada Krita, Medibank, eBispen, Photoshop, Canva, Fade-in, dan Word. Selanjutnya ada Miro, PowerPoint, Pinterest, CapCut, Zoom. Dan yang terakhir ada manajemen file, kami menggunakan Google Drive. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dokumentasi dari kami. Ini adalah beberapa gambar dari beberapa kegiatan. Dan yang terakhir adalah profil kami. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.